Halo Speed Lovers, selamat datang di channel Kilometer ID, tempatnya berita, update, dan cerita seru seputar dunia MotoGP. Dari tikungan tajam sampai kecepatan luar biasa para pembalap top dunia, kita kupas tuntas semua aksinya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasimu supaya nggak ketinggalan setiap momen balap yang bikin deg-degan. Yuk, gaspol ke video hari ini. Balapan dimulai dengan ketegangan tinggi ketika para pembalap meluncur dari grid menuju tikungan pertama. Dan seperti yang sering terjadi di ajang bergengsi ini, siapa yang mampu melakukan start terbaik langsung mendapat keuntungan besar. Christian Daniel Jr. tampak cukup baik dalam akselerasi, namun ia harus puas berada di belakang Brian Uriarte yang berhasil melesat lebih cepat. Dari belakang, Veda Ega Pratama juga tidak mau ketinggalan dan segera menempel ketak, membuat suasana awal lomba menjadi sangat sengit. Momentum di tikungan pertama menjadi penentu siapa yang berani mengambil risiko di pengereman. Dan meski ada peluang bagi pembalap lain untuk mencoba menyalip dari sisi dalam, Brian berhasil mempertahankan posisinya dengan manuver yang bersih dan penuh perhitungan. Para penonton langsung disuguhi drama sejak awal, dengan ketiga pembalap unggulan saling menekan hanya dalam hitungan detik setelah lampu start padam. Atmosfer penuh adrenalin ini menunjukkan bahwa balapan akan berlangsung menegangkan hingga akhir. Apalagi, seluruh pembalap tampak menggunakan setiap jengkal lintasan untuk mencari keuntungan. Seiring berjalannya putaran-putaran awal, persaingan semakin menghangat ketika Brian Uriarte masih memimpin ditempel ketat oleh Veda Ega Pratama dan Zen Mitani yang perlahan merangkak ke posisi depan. Namun drama semakin bertambah dengan hadirnya faktor cuaca yang berubah secara tiba-tiba. Para marshal mulai mengibarkan bendera peringatan hujan, dan terlihat jelas beberapa memakai jas hujan sebagai tanda adanya kondisi licin di lintasan. Hal ini membuat pembalap harus ekstra hati-hati sebab beberapa bagian sirkuit mulai basah sementara sektor lain tetap kering. Situasi yang dikenal sangat berisiko. Beberapa rider sempat kehilangan kendali karena salah mengukur traksi ban. Termasuk satu momen ketika seorang pembalap hampir terjatuh di tikungan licin namun berhasil menyelamatkan diri dengan refleks luar biasa. Dalam suasana serba tidak pasti itu, strategi memainkan throttle dan pengereman menjadi kunci dan hanya mereka yang mampu membaca situasi dengan cepat yang bisa tetap bersaing di depan. Balapan pun berubah dari sekedar adu kecepatan menjadi ujian mental dan konsentrasi di bawah tekanan cuaca yang tak menentu. Tak butuh waktu lama hingga kekacauan terjadi akibat kondisi lintasan yang makin sulit diprediksi. Beberapa pembalap terpaksa terjatuh secara beruntun, di antaranya Ben Fernandez yang kehilangan grip di sektor akhir dan harus menyudahi balapan lebih awal. Tidak lama kemudian, Joel Pons juga mengalami nasib serupa, menambah daftar korban di treka yang berubah seperti perangkap licin. Bahkan sempat terjadi momen menegangkan ketika tiga pembalap hampir bersamaan kehilangan kendali, membuat marshal dan tim medis bersiap siaga. Kejadian ini memperlihatkan betapa tipisnya batas antara mengendalikan motor dengan kecepatan tinggi dan kehilangan kontrol secara tiba-tiba. Bagi para pembalap yang masih bertahan, insiden-insiden ini menjadi peringatan nyata bahwa satu kesalahan kecil dapat berakibat fatal. Terlebih dalam kondisi setengah kering, setengah basah yang terkenal sebagai skenario paling sulit di dunia balap. Meski demikian, para rider papan atas tetap melanjutkan perjuangan menunjukkan profesionalisme sekaligus keberanian luar biasa. Selain harus berhadapan dengan cuaca, strategi dan disiplin di lintasan juga menjadi sorotan, terutama ketika beberapa pembalap terkena hukuman akibat pelanggaran. Marco Morelli misalnya, harus menjalani long penalti setelah melakukan kesalahan yang dinilai memberi keuntungan tidak sah. Hukuman ini membuat posisinya melorot meski ia berusaha keras untuk segera menutup celah. Keputusan race direction dianggap tegas namun adil, sebab dalam kondisi yang penuh risiko, setiap pelanggaran kecil bisa berdampak besar bagi keselamatan bersama. Di sisi lain, strategi ban juga mulai dipertanyakan karena hujan turun tidak merata, memaksa tim untuk menimbang apakah tetap menggunakan ban slick atau beralih ke ban basah. Perjudian strategi semacam ini bisa mengubah jalannya balapan dalam sekejap, dan terlihat beberapa tim sudah menyiapkan rencana cadangan di pit lane. Semua faktor ini menambah lapisan drama karena bukan hanya kecepatan yang menentukan pemenang, melainkan juga kecerdikan dalam memanfaatkan setiap peluang dan meminimalkan risiko hukuman. Di tengah segala kekacauan, sorotan utama tetap tertuju pada duel sengit antara Veda Ega Pratama dan Brian Uriarte. Dua kandidat kuat juara yang sejak awal sudah memperlihatkan dominasi. Keduanya saling menekan, bergantian mencari celah dengan manuver berani namun tetap penuh perhitungan. Zen Mitani Christian Daniel Jr. dan Hakim Dani sempat mencoba mendekat, namun kecepatan konsisten dua pemimpin balapan ini membuat jarak kembali melebar. Persaingan di depan bukan hanya soal posisi, melainkan juga simbol rivalitas yang telah terbangun sejak lama. Beredar seolah saling menguji batas memaksa satu sama lain untuk melaju lebih cepat daripada biasanya.
Di belakang mereka, David Gonzalez dan beberapa pembalap Asia berusaha memanfaatkan situasi dengan kecepatan stabil namun tetap kesulitan mengimbangi. Pertarungan ini menggambarkan kualitas tinggi para rider muda yang siap bersaing di level internasional, memperlihatkan bahwa talenta dan mental tangguh bisa mengalahkan tekanan situasi ekstrim. Memasuki 2 lap terakhir, intensitas balapan mencapai puncaknya ketika Brian Uriarte dan Veda Eda Pratama benar-benar terlibat duel hidup mati di lintasan. Setiap tikungan menjadi arena pertarungan di mana satu kesalahan sekecil apapun bisa menentukan hasil akhir. Veda sempat melebar di satu tikungan krusial hampir menghilangkan posisi, namun dengan cepat ia kembali menutup celah dan menjaga asaha. Brian Uriarte pun tidak tinggal diam, mencoba menekan di sektor lurus dengan slipstream namun tetap harus berhati-hati agar tidak keluar jalur hijau yang bisa berakibat penalti instan. Para penonton dibuat tegang ketika keduanya nyaris bersentuhan di sektor terakhir. Sebuah adegan klasik dalam dunia balap yang menunjukkan determinasi tanpa kompromi. Hingga garis finish keduanya berpacu habis-habisan dan jarak tipis memisahkan kemenangan dari kekalahan. Momen ini bukan hanya menjadi tontonan mendebarkan tetapi juga bukti nyata bagaimana mental juara diuji di bawah tekanan luar biasa. Hasil akhir balapan ini memberikan dampak signifikan terhadap klasemen kejuaraan mengingat masih ada 4 seri tersisa dengan total 100 poin yang bisa diperebutkan. Brian Uriarte berhasil menjaga konsistensi dengan hasil podium, namun Veda Ega Pratama juga tidak kehilangan banyak sehingga persaingan keduanya tetap terbuka lebar. Performa gemilang di tengah cuaca sulit menunjukkan potensinya sebagai ancaman baru di papan atas. Sementara itu, insiden yang menimpa Fernandes dan Pons menjadi catatan penting tentang betapa kerasnya tantangan yang dihadapi para pembalap muda di ajang ini. Balapan kali ini menegaskan kembali bahwa kecepatan semata tidak cukup. Kecerdikan strategi, adaptasi cepat terhadap cuaca, dan mental baja adalah kombinasi yang dibutuhkan untuk menjadi juara. Dengan atmosfer kompetitif yang terus memanas, publik menantikan bagaimana drama berikutnya akan terungkap di seri penutup yang krusial, di mana setiap poin bisa menjadi penentu gelar juara. See the riding on the pavement. Terima kasih sudah nonton sampai akhir bro and sis. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kalau kamu suka. Kalau ada topik balap yang pengen kamu bahas, tulis aja di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk subscribe dan klik lonceng supaya selalu update dengan konten balap terbaru dari kami. Sampai jumpa di lintasan berikutnya. Tetap jaga keselamatan dan gas terus. Salam speed dan semangat MotoGP. Yeay!